Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Baik ya, alhamdulillah. Coba cek kiri, kanan, depan, dan belakang kalian. Apakah ada teman kalian yang tidak masuk? Agus. Agus kenapa? Sakit pak. Sakit apa dia? Demam. Oh, demam. Marilah kita berdoa bersama-sama ya supaya Mas Agus cepat sembuh. Amin. Amin. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme pada diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama ya. Berdiri semuanya. Gimana rasanya setelah menyanyikan lagu Senang? Oke, silahkan duduk. Selanjutnya, anak-anak, apakah kalian masih ingat dengan pelajaran minggu lalu? Pak Antun. Nah, betul sekali Pak Antun. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kalian udah sarapan belum? Belum. Kenapa? Sias. Puasa. Belum masak ya ibunya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan menonton video. Jadi nanti Bapak ada menampilkan sebuah video wawancara ya. Nah, kalian mampu memahami kegiatan wawancara. Kemudian melalui penjelasan dari Bapak, kalian juga mampu memahami kegiatan wawancara, persiapan wawancara, intonasi yang digunakan saat wawancara, dan kalimat tanya yang digunakan dalam wawancara yang tepat. Melalui perluasan di LKPD nanti, kalian mampu membuat kalimat tanya, mampu memainkan peran dengan pilihan kata sikap tubuh, gestur yang santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat dan konteks. Nah, jadi di sini ada sebuah video. Mari kita amati Kami bersama-sama dari ya. Komunitas Identitas kelas 4 saya Yasmin. Silakan diamati. Saya Rasmin. Saya Reksa. Saya Ansil. Saya Gisel. Kami akan mewawancarai salah seorang narasumber. Inilah narasumber kami yang akan kami wawancarai. Perkenalkan Pak, nama saya Yasmin. Perkenalkan saya Diana. Perkenalkan saya Rasmi. Perkenalkan nama saya Reksa. Perkenalkan nama saya Ansil.
Perkenalkan, saya Gisel. Apa pekerjaan Bapak saat ini? Saat ini saya bekerja dalam bidang mobil, lebih tepatnya mobil manual. Di mana saja Bapak pernah bekerja? Dulu saya pernah bekerja di salah satu di Pondok Indah, di Jawa Timur. Dan untuk saat ini saya bekerja di rumah. Apa boleh saya melihat pekerjaan yang dilakukan pada Bapak? Boleh, silakan masuk. Kapan Bapak mulai menekuni bidang pekerjaan ini? Saya mulai menekuni bidang pekerjaan ini dari awal tahun 2000-an. Pertama kali bekerja di kampung halaman, setelah itu merantau ke Jakarta. Siapa saja yang membantu pekerjaan Bapak? Dulu saya pernah punya pegawai satu orang, teman sendiri, cuma semenjak ada wabah corona, pekerjaan mulai berkurang, akhirnya saya memutuskan untuk bekerja sendiri. Mengapa Bapak memilih pekerjaan ini? Saya memilih pekerjaan ini karena saya penggambar namanya. Karena pekerjaan itu kita dituntut untuk menguasai cara menggambar dan juga perpaduan warna. Bagaimana caranya kalau kita mau belajar body manual? Kalau kita mau belajar, tentu saja harus khusus. Biasanya di tempat-tempat yang membuat dasar mobil itu suka menyediakan tempat khusus. Lamanya khusus itu tergantung penelitiannya masing-masing. Terus yang dipelajari saat kita khusus itu cuma dasar-dasar. Mohon maaf anak-anak, tadi laptop Bapak ada mengalami sedikit kendala ya. Ya baik. Silakan untuk mengamati videonya kembali. Seperti saya Yasmin, saya Bilkis, saya Raskin, saya Reza, saya Ansyil, saya Gisel. Kami akan mewawancarai salah seorang narasumber. Inilah narasumber kami yang akan kami wawancarai. Nah, jadi setelah menyimak video tersebut, kegiatan apa sih yang dilakukan dalam video tersebut? Wawancara. Wawancara, betul sekali. Kasih W, Kasih O, kasih W. Wow. Mas Wisnu kau bilang tepuk fokus. Semuanya tepuk fokus. Kayaknya nggak fokus nih. Tepuk fokus. Oke. Nah jadi apa sih itu wawancara? Kegiatan tanya jawab. Nah, jadi wawancara itu merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Apa sih? Ada yang tahu apa sih wawancara itu? Orang yang memberi pertanyaan. Ya, betul sekali. Orang yang memberikan pertanyaan ke narasumber. Kemudian apa yang dimaksud narasumber? Orang yang ditanya. Nah, betul sekali. Orang yang ditanyai. Atau bahasa Jawanya ditakoni ya. Ya. Anggot Pak. Ditanglet ya. Nah jadi siapa tadi yang dalam video yang menjadi narasumber dan siapa yang menjadi pewawancaranya? Bilkis. Gisel. Nah betul sekali. Asti. Jadi yang menjadi pewawancaranya itu ya murid-murid SD tadi ya, Bilkis, Rasel dan yang menjadi narasumbernya Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus. Tepuk fokus. Nah jadi yang menjadi pewawancara tadi ada Bilkis, Siswa SD. Nah, siswa SD betul sekali yang diwawancarai adalah Pak Anton. Anton apa Pak Agus? Agus. Jadi yang diwawancara ini adalah Bapak tukang jahit. Sepertinya tidak fokus ini, tidak memperhatikan. Tepuk fokus. Nah, narasumber dalam wawancara, silahkan baca ini siapa yang mau membaca? Mbak Arun? Nah, Mbak Devi ini ya. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi atau menjawab pertanyaan. Wawancara adalah orang yang memberi informasi atau mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Betul sekali. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Nah, langkah-langkah dalam melakukan wawancara yaitu pertama kita harus menentukan topik wawancara, kemudian menghubungi narasumber, belum melakukan wawancara, kemudian
mencatat daftar pertanyaan dan menyiapkan alat tulis dan rekaman kamera. Nah, jadi sikap saat mewawancarai narasumber yaitu kita harus bersikap sopan, santun, dan saling menghormati dan ramah. Kalau kita tak sopan nanti narasumbernya marah. Kemudian menyapa dengan sapaan yang tepat, misalnya ibu, bapak, atau kakak. Selanjutnya bertanya dengan kalimat yang jelas, singkat, sesuai topik wawancara. Tidak menyela saat narasumber sedang berbicara. Dan selesai wawancara, kita hendaknya mengucapkan Terima kasih. Nah, kemudian ada etika berbicara saat wawancara. Mas Wisnu silakan bacakan. Menggunakan suara yang pelan, menggunakan intonasi yang santun, dan yang lain menyampaikan pertanyaan. Bagus sekali Mas Wisnu, tepuk tangan untuk Mas Wisnu. Nah, di sini ada menyusun pertanyaan dalam wawancara. Nah, di sini ada lagu 5W plus 1H ya. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Ini liriknya ya. Itu katanya apa, di mana, kapan dan siapa, mengapa juga bagaimana, di akhir kalimat beri tanda tanya. Oke, tepuk tangan semuanya. Gimana, udah mengerti belum? Belum. Jadi tadi itu adalah lagu kata tanya ya. Jadi konsep 5W plus 1H itu meliputi what, apa, who, siapa, when, kapan, where, di mana, why, mengapa, dan how, bagaimana. Nah, jadi kemudian apa itu menanyakan suatu hal, siapa menanyakan subjek atau pelaku, di mana menanyakan lokasi atau tempat, kapan menanyakan waktu, mengapa menanyakan suatu alasan, dan bagaimana menanyakan suatu keadaan. Coba dari kalimat apa buatlah kata tanya wawancara. Betul sekali, apa pekerjaanmu? Selanjutnya siapa? Siapa nama? Betul. Di mana? Tempat tinggalmu. Boleh juga. Kapan? Kapan kamu pulang dari desa? Boleh. Mengapa? Mengapa kamu di pesawat? Betul, menanyakan alasan. Bagaimana? Bagaimana keadaanmu? Boleh, bagus sekali. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Wisnu nggak jawab Pak tapi. Wisnu? Nanti Bapak suruh maju ya. Ya. Ya, Pak. Semua harus sebut itu. Nah, jadi bahasa tubuh saat melakukan wawancara yaitu kita harus berdiri atau duduk dengan tegak. Kalau duduk harus tegak ya, berdiri harus tegak. Seperti Mbak Kiki, duduknya tegak. Kemudian menatap narasumber saat berbicara. Menatapnya itu ya dengan sopan ya, dengan kayak ngamuk seperti ini. Tidak boleh. Kemudian penampilan sopan dan rapi seperti Mbak Devi. Sopan dan rapi. Nah, di sini Bapak ada LKPD ya. Ini kan siswanya ada 4 orang. Jadi apa? Nando. Ice breaking. Kalau begitu kita tetap semangat, mau nggak? Berdiri semuanya. Sudah tahu kan? Sudah. Ayo berdiri, berdiri. Ayo berdiri. Semangat ya. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, semuanya ikuti Bapak. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, sorak hore, hore. Ya, silakan duduk. Jadi ini Bapak ada soal LKPD. Ini LKPD bahasa Indonesia. Ini kelompok 1, Mbak Devi dan Mbak Kiki, dan Mas kelompok 2, Mas Wisnu dan Mbak Arum. Kalian tuh membuat daftar pertanyaan. Nah, di sini tuh membuat kalimat tanya. Misalnya Mbak Alum ya mau mewawancarai Mas Wisnu. Nih wawancaranya, tulis di sini misalnya Mbak Alum, nama narasumbernya Wisnu. Nah di sini tuh buat daftar pertanyaan dulu, kemudian ini Mas Wisnunya nih daftar jawabannya. Misalnya Wisnu, Mbak Alum menanyakan di mana Mas Wisnu sekolah. Nah, Mas Wisnu menjawab di SD Cilacap. Pokoknya kayak gitu nih. You understand? Oke. Waktunya mau berapa menit anak-anak? 10. Oke. 10 menit. Dimulai dari sekarang. Mbak Devi gak boleh main HP ya. Ya Pak. Nah, jadi apa itu menanyakan suatu hal yang biasa terjadi. Kemudian siapa menanyakan subjek atau pelaku. Di mana menanyakan lokasi atau tempat. Kapan menanyakan waktu. Mengapa menanyakan suatu hal. Bagaimana menanyakan suatu keadaan. Tinggal 5 menit lagi ya anak-anak. Selesai Pak, kelompok 2. Oke, silakan maju. Ya, kelompok 1 dulu. Yang jadi wawancaranya siapa ini? Arum. Nah, yang jadi narasumbernya Wisnu. Mas Wisnu. Oke, silakan dipresentasikan. Apa makanan kesukaanmu? Makanan kesukaan tempe Pak. Wah, tempe ya. Ternyata makanan kesukaan Wisnu adalah tempe. Kali Kemudian, mulai ya. mengapa kamu telah berangkat sekolah? Saya begadang Pak, jadi bangunnya telat. Kenapa begadang? Ngerjain tugas Pak. Ngerjain tugas. Perusahaan Bapak ada CPR loh. Kamu bohong ya? Itu main HP Pak. Jadi itu. Usleng, Pak. Usleng ya. Iya. Wah, we. Nanti jangan usleng lagi ya. Iya Pak. Di mana tempat tinggalmu? Saya tinggal di Cilacap, Kabupaten Jawa Tengah. Iya. Saya soalnya migrasi. Oh, jauh ya ternyata. Iya. Ternyata Wisnu orang Cilacap. Ada yang orang Cilacap juga? Kiki Pak. Iya. Kiki. Oh, Mbak Kiki. Berarti ternyata sama ya. Pegangan berarti. Selanjutnya. Siapa yang mengantar sekolah? Saya diantar ke perempuan saya Pak. Wah. Iya. Yang tadi Pak. Oh, iya. Oh, dari pagi. Kapan kamu membeli buku matematika? Saya beli buku pas kemarin pas sekalian. Bagaimana kamu bisa jatuh? Saya satu karena terpleset. Kamu Jalannya ternyata licin. Iya. Udah sembuh belum? Udah. Ini dilutut aja juga. Pelan-pelan ya, hati-hati. Enggak. Boleh begini saya selesai. Udah selesai ya? Ini kan Oke, kita kelompok. sudah ya. Kita kasih wow dulu ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Tepuk tangan untuk Mas Wisnu dan Mbak Arum. Tanya apa? Nggak bisa. Selesai ya.
Ini yang wawancaranya siapa? Vicky ya. Yang diwawancarainya Devi. Apa kabarmu? Gimana kamu? Sekolah. Itu boleh juga menanyakan keadaan. Menanyakan tuh suatu keadaan. Jadi kita cek kesusahan enggak tidak boleh begitu. Kamu tanyakan ke bapak. Sudah. Oke, silakan maju kelompok 2. Tepuk fokus. Lagi pagi. Tepuk fokus. Itu kan punya gini. Ya, teman-teman jadi mulai. Malu sama siapa? Orang gitu. Oke, silakan. Apa kabarmu? Yang jadi pewawancaranya Mbak Kiki. Narasumbernya Mbak Devi. Oke, lanjutkan. Apa kabarmu? Baik. Kiki. Gimana rumahmu? Tidur ya? Sama dong dengan Bapak? Oh, jangan-jangan bapak. Oh enggak lah. Bapak di mananya? Bapak di RT 15. Kamu kemarin saya lihat Mbak Devi Pak. Di mana? Di Empang. Lagi ya, cari ikan. Oh, cari ikan ya? Kepiting. Ada nggak dapatnya? Enggak. Nggak ada. Oke, sekarang dilanjutkan dulu ya. Papa hari ulang tahunmu 12 April. Siapa nama penuhmu? Pak Ilsa. Mengapa kamu kemarin tidak sampai sekolah? Sakit. Bohong. Sekarang masih sakit nggak? Enggak. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Bagaimana keadaanmu hari ini? Bagaimana? Bagaimana keadaan Mbak Devi hari ini? Baik sekali. Alhamdulillah. Oke, kita kasih W dulu ya. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, silakan dulu Mbak Kiki dan Mbak Devi ke mana? Bisa nggak mau tepuk tangan? Nah, di sini Bapak itu ada bentar ya, ada kuis untuk kalian. Kita main siapa cepat jawabnya. Nomor 1. Orang yang memberikan informasi mengenai suatu hal yaitu narasumber. Yakin? Ya kan. Oke, selanjutnya nomor 2. Usaha ini didirikan sejak tahun 2017. Kalimat tanya yang tepat untuk pertanyaan di atas adalah bagaimana? Kapan? Oke. Apa ya? Jawaban Mas Wisnu dulu. Jadi jawaban Mas Wisnu itu bagaimana ya? Ya. Oke. Wah, salah. Yang jawab apa tadi? Devi. Wah, salah juga. Yang jawab kapan? Oke, selanjutnya nomor 3. Cara berbicara yang baik ketika melakukan wawancara yaitu Menggunakan intonasi sopan. betul sekali. Selanjutnya Menyela pembicaraan. salah. Selanjutnya ada jawaban lain? Menggunakan intonasi yang sopan. Nah, coba dari Mbak Arul dulu ya. Oh, salah ya. Jadi kita tidak boleh menyela pembicaraannya saat melakukan wawancara. Jadi kita harus juga tidak boleh menggunakan nada bicara yang keras, harus menggunakan intonasi. Dua Pak. Iya, kayak gitu Pak. Nah, jadi apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Cara kemudian banyak sekali ya, ada kalimat-kalimat tanya tadi. Apa yang menarik dalam pembelajaran pada hari ini? Apa yang kalian sukai pada pembelajaran ini?
diskusi, tanya jawab, bermain. kuis. Nah, apakah ada yang belum dimengerti? Semua. Sudah. Permasalahan apa yang dijumpai dalam Belum pelajaran? ada. Belum ada. Kesimpulan. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu wawancara merupakan suatu kegiatan dan jawab yang dilakukan oleh wawancara dengan narasumber. Terdapat langkah-langkah dalam melakukan wawancara yaitu menentukan topik wawancara, menghubungi narasumber, sebelum wawancara, menyiapkan daftar pertanyaan, menyiapkan alat tulis, alat perekam dan kamera. Seperti di video tadi. Dalam menyusun daftar pertanyaan terdapat kata tanya yang menjadi acuan dalam pertanyaan yaitu adik Simba. Lagu tadi ya, masih ingat? Masih. Apa, di mana, siapa? Wisnu, fokus. Nah, terdapat pada wawancara juga terdapat etika, terutama dalam berbicara dengan intonasi yang sopan, santun, tidak keras dan tidak terlalu pelan, mengucapkan pertanyaan dengan jelas dan tidak menolak pembicaraan narasumber seperti Mbak Devi tadi, Mbak Arum, Mas Wisnu, Mbak Kiki saat presentasi tadi ya, melalui wawancara sudah sangat bagus, sudah bisa jadi wawancara. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar tentang bertukar dan membayar. Mungkin itu saja deh untuk pembelajaran pada hari ini. Bila Bapak ada kesalahan atau salah berucap, Bapak mohon maaf kepada Tuhan, Bapak juga mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sebelumnya kita lupa berdoa ya, sebelum pulang ada baiknya kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Saya Baru itu penduduk siap gerak berdagang iman. sampai jumpa minggu depan.